Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Bertemu lagi bersama Miss Imas. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kalimat transitif dan intransitif. Materi ini kita pelajari di kelas 4 SD dalam mapel Bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, dengan menyimak dan sama-sama mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan intransitif, serta teman-teman mampu membuat contoh kalimatnya dengan tepat. Nah, sebelum Miss Imas menjelaskan apa itu kalimat transitif dan intransitif, kita harus sama-sama tahu tentang pengertian kalimat. Kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Suatu kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat, yang pertama ada subjek atau biasa kita singkat S. Yang kedua ada predikat atau biasa kita singkat P. Lalu yang ketiga ada objek atau biasa kita singkat O. Dan ada keterangan yang biasa kita singkat dengan huruf K. Nah, apa itu ya subjek? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ada juga predikat. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku atau subjek ya teman-teman. Selanjutnya objek. Objek merupakan sesuatu yang diberi kegiatan atau dikenai tindakan. Objek juga merupakan pelengkap dari predikat. Dan ada juga yang namanya keterangan. Keterangan itu merupakan bagaimana, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, teman-teman sudah paham apa itu kalimat, apa saja unsurnya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Oke, nah ini dia pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Pertama ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, salah satu cirinya juga yaitu kalimat transitif memiliki unsur subjek, predikat, dan objek atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat transitif itu dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu yang kedua ada kalimat transitif. Nah, ini ada beberapa cirinya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Lalu kalimat intransitif ini memiliki unsur subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Nah, yang paling penting teman-teman, kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lanjut, ini adalah contoh kalimat transitif. Yang pertama, kakak membaca buku. Nah, unsur kalimatnya itu kakaknya sebagai subjek, membaca predikat, buku objek. Nah, harus ada objeknya teman-teman karena ini adalah kalimat transitif. Nah, contoh yang kedua, ayah memotong rumput pada siang hari. Nah, ayah sebagai subjek, memotong sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan pada siang hari itu merupakan keterangan waktu teman-teman ya. Nah, ternyata karena ini kalimat transitif, kedua contoh kalimat ini dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama tadi bisa kita ubah menjadi buku dibaca kakak. Nah, ini kalimat pasifnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kalimat pasif untuk kalimat yang kedua yaitu rumput di taman dipotong ayah. Selanjutnya adalah contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Ibrahim berteriak. Simpel ya teman-teman ya. Subjeknya Ibrahim dan predikatnya berteriak. Nah, yang kedua ada contoh bunga bermekaran di taman. Bunga sebagai subjek, bermekaran sebagai predikat, di taman itu merupakan keterangan tempat. Nah, kedua kalimat intransitif ini tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif.
Oke teman-teman, setelah teman-teman mempelajari apa itu kalimat, apa saja unsurnya, terus apa itu kalimat transitif, apa itu kalimat intransitif, Miss Imas akan memberikan 10 soal latihan untuk mengecek pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Miss Imas sampaikan ya teman-teman. Ini boleh teman-teman catat di buku tulis atau teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.